percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi, Shalom saudara-saudaraku. Senang sekali bisa berjumpa di pagi hari ini. Bagaimana semuanya sehat? Ada sukacita? Puji Tuhan. Untuk menyambut firman di pagi ini, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Semalaman Tuhan sudah berkati tidur kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami memulai aktivitas sepanjang hari ini dengan lebih dulu mendengar firman melalui renungan di pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu pas pada waktunya. Terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 21 yang berbunyi demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang pendeta mengatakan begini di dalam kesaksiannya. Memang melayani dan mengikut Tuhan itu kadang-kadang saya merasa empot-empotan. Lalu kemudian saya bilang, loh, lah kok empot-empotan itu apa sih Pak? Pendeta itu mengatakan, gini loh, kadangkala saya mengalami yaitu ngeri-ngeri sedap. Loh. Kok ngeri-ngeri sedap lagi? Apa sih maksudnya? Nah, gini loh. Ketika saya menghadapi situasi yang sangat terdesak dan terjepit, yang sangat-sangat saya tercekam, tetapi ternyata akhirnya terasa sedap. Apa sebabnya? Karena Tuhan menolong pas pada waktunya. Nah, saudaraku, orang Israel mengalami kengerian yang mencekam saat melihat orang Mesir mengejar dan mencapai mereka pada waktu berkemah di tepi laut. Bangsa Israel berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka Musa membawa mereka untuk mati di padang gurun? Namun Musa menenangkan bangsa Israel itu supaya jangan takut dan tetap berdiri teguh percaya kepada Tuhan. Pasti pertolongannya tepat pada waktunya. Tetapi derap kuda sudah terdengar, tentara-tentara Mesir sudah semakin dekat. Nah, itu yang tadinya disebut ngeri-ngeri sedap. Nah, saudaraku, Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya
dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan apa yang terjadi ketika tangannya diangkat, tongkatnya diarahkan ke laut? Ternyata pas pada waktunya, tepat pada waktunya, air laut itu dikuakkan oleh Tuhan melalui angin timur yang begitu kencang, sehingga laut itu terbelah. Ada jalan raya yang kering membelah laut itu. Dan ini merupakan kejadian yang sangat-sangat aneh dan luar biasa, dan tepat pada waktunya. Lebih-lebih lagi, ketika seluruh rombongan Israel sudah menyeberang di tengah-tengah laut yang kering tadi itu, semuanya sudah menyeberang, dan tentara Mesir termasuk kuda-kuda barisan daripada Firaun dengan keretanya sampai di dasar laut. Musa kembali mengangkat tangannya, mengarahkan tongkatnya ke laut, lalu air itu bertemu kembali, dan akhirnya semua mereka tenggelam di dalam air. Wah, pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Dan itu terjadi persis pas pada waktunya. Namun ketika mengalami sebelum pertolongan datang, rasanya ngeri-ngeri sedap. Rasanya empot-empotan, kata orang Jakarta. Nah saudara, apakah saudara ketika menghadapi suatu masalah yang sangat mencekam, saudara juga merasa empot-empotan? Tetapi jangan saudara merasa seperti itu, karena pertolongan Tuhan selalu pas pada waktunya. Percayalah, jangan memakai logika, perasaan, pikiran saudara, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Adakah bagi Tuhan itu perkara yang mustahil? Jawabannya tidak ada perkara yang mustahil. Makanya dalam segala perkara tetap percayalah kepada Tuhan. Saudaraku, kita sering mengalami perasaan ngeri-ngeri sedap. Orang Jakarta tadi bilang empot-empotan saat mengalami keadaan terdesak, harus membayar tagihan yang jatuh tempo pada waktunya, tetapi beberapa menit belum ada pertolongan. Waduh, kembali empot-empotan. Tetapi ternyata hanya beberapa menit kemudian Tuhan membuka berbagai jalan. Terasa begitu sedap. Tiba-tiba ada orang yang datang. Dia membayar utangnya yang sudah berbulan-bulan gak pernah dibayar. Lalu akhirnya kita bisa melihat yang terdesak itu akhirnya bisa membayar tagihan tepat pada waktunya. Bukankah itu memang pertolongan yang kita sebut sebagai mujizat? Nah saudara-saudara, gak usah saudara empot-empotan lah ya, tetapi percaya Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan pasti mengulurkan tangannya. Saya tutup dengan kalimat ini, saat Tuhan menolong dan meminta jalan, perasaan ngeri berubah menjadi sedap. Amin, kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat hari ini. Ampuni kami kalau kami selalu merasakan empot-empotan ketika menghadapi hal yang mencekam. Ajar kami tidak memakai perasaan dan pikiran, tetapi ajar kami berfokus kepada kebenaran firman yang pasti terjadi. Tepat pada waktunya Tuhan menolong kami. Segala pujian hormat bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Salam saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.